Sapa Indonesia Pagi kembali lagi menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 di mana Anda bisa bertanya apapun kepada dokter seputar virus corona dan COVID-19. Dan pagi hari ini kita akan menerima pertanyaan Anda melalui media sosial kami di @sapaindonesia_kompas.tv, ini di Instagram, dan juga di @kompas.tv. Dan nanti Anda juga bisa mengajukan pertanyaan kepada dokter di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kami menghadirkan Dr. Andrew Renato Navarin. Dr. Andrew ini adalah dokter spesialis anak dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dok. Pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami. Kita akan langsung saja, Dok, menghadirkan pertanyaan pertama yang sudah diajukan melalui media sosial kami dari @novita_ciang88. Ceritanya begini, Dok. Pada tanggal 22 April lalu, saya membawa anak saya konsultasi laktasi dengan dokter spesialis anak di Pontianak. Nah, pada tanggal 6 Mei, dokter tersebut ternyata hasil rapid testnya positif COVID-19. Pertanyaannya, apakah kami perlu juga melakukan rapid test? Sebab sejak pertemuan dengan dokter tersebut sudah berlalu 19 hari. Apakah bayi bisa langsung imunisasi tanpa rapid test? Oke, baik. Jadi pada ini ada orang tua yang khawatir karena baru bertemu dengan dokter beberapa minggu sebelumnya yang sekarang ternyata hasilnya positif. Memang kalau seperti itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Satu, apakah dokternya sendiri memang sakit dan menularkan. Nah, itu kan susah diketahui. Tapi kalau pertanyaan yang ibunya ini paling gampang, ya memang harus diperiksa juga, screening. Namanya screening itu adalah kita mau tahu orangnya sehat atau sakit. Jadi memang masalahnya screening rapid test itu juga punya beberapa kelemahan. Tapi paling tidak kalau ada yang hasil positif, waspada. Nggak apa-apa kalau mau periksa, sebaiknya periksa saja. Pertama kali yang paling gampang dilakukan dan yang paling banyak tersedia rapid test. Biasanya kalau rapid testnya positif, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dari hidung atau tenggorokan, PCR. Nah, itu lebih mahal, lebih susah didapatkan, dan lebih butuh waktu yang banyak. Jadi itu biasanya dipakai buat langkah berikutnya. Cuman ya memang satu hasil yang positif atau negatif itu belum tentu benar, karena ada istilah false positif maupun false negatif. Tapi kalau misalnya dengan hasil dokter yang seperti itu, ya kontak positif dicurigai positif, baiknya dia juga periksa. Meskipun sudah 19 hari ya sejak Iya, pertemuan tetap terakhir itu ya. Oke, jadi tetap disarankan periksa aja. melakukan screening dengan rapid test. Bayinya bagaimana, Dok? Sama juga sih, rapid test juga. Memang bayinya ini nggak disebutkan detail ya umurnya berapa ya. Kalau misalnya positif, kalau misalnya terkontak orang yang positif, dia belum tentu hari ini rapid test negatif tuh benar-benar negatif. Mungkin aja memang belum waktunya keluar. Jadi biasanya akan diulang lagi paling dekat seminggu setelahnya. Jadi bukan berarti sekali negatif aman, karena memang ada laporan beberapa kali rapid test serologi negatif, ternyata hasilnya anak orangnya benar-benar positif sakit COVID. Nah, jadi memang sekali negatif tuh belum tentu aman gitu loh. Oke. Cuman lebih aman 2 kali gitu. Nah, ini kan kita anggap berarti bayi tersebut sebenarnya akan melakukan imunisasi. Bagaimana saran dokter terhadap kapan pelaksanaan imunisasi yang baik mengingat ada kondisi seperti ini? Jadi memang ini pertanyaannya susah juga ya, kalau memang anaknya positif sakit COVID, memang daya tahan tubuhnya memang akan menurun setelah recovery dari virus, baru bisa diimunisasi lagi. Masalahnya apakah anak ini sakit atau tidak, itu dulu yang harus diperiksa. Kalau memang tidak sakit sih tidak apa-apa diimunisasi, tapi kalau memang sakit biasanya butuh beberapa minggu. Yang terakhir saya dengar itu dari pembahasan dengan dokter-dokter, paling aman sebulan setelah sakit gitu, baru bisa dilakukan lagi. Tapi imunisasinya ditunda nggak apa-apa ya, Dok? Jadi gini, imunisasi yang ditunda itu ada risiko juga. Memang kita kalau tidak melakukan imunisasi, kita khawatirnya ada pandemi dari penyakit-penyakit yang dari imunisasi itu, misalnya difteri, pertusis, tetanus, kemudian yang lain-lain, tuberkulosis, campak. Memang sebaiknya tetap dikejar, cuman kalaupun terlambat jangan lama-lama. Sebaiknya ditanyakan langsung pada dokter yang tahu jadwalnya ibu itu. Oke. Jadi jangan ngambil keputusannya, oh ya tunda saja berbulan-bulan. Lebih baik tanyakan ke dokter yang menghandle langsung, berapa lama nih bisa ditunda gitu.
Oke, baik. Berarti tetap berkonsultasi dengan dokter anak Tetap. tersebut ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari @hadian6555. Apakah kalau sakit kerongkongan tanpa batuk serta suhu tubuh normal di 36,8 derajat Celcius, apakah itu gejala COVID-19? Jadi begini, dari coronavirus itu sendiri merupakan salah satu virus yang penyebab infeksi saluran napas atas ya. Jadi kalau misalnya cuma sakit kerongkongan saja, apakah itu COVID? Kemungkinannya kecil karena banyak penyebabnya. Ya, cuman apakah COVID itu bisa membuat gejala sakit kerongkongan ya? Bisa saja. Cuman memang yang selama ini dikumpulkan datanya ada yang batuk, ada yang demam, bahkan ada yang diare. Ya. Mhm. Jadi bahkan ada yang bilang COVID ini adalah great imitator. Jadi dia bisa seperti menirukan penyakit lain. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa sakit kerongkongan saja aman bukan COVID karena ya sekarang banyak COVID yang orang-orang yang tidak ada gejala itu positif. Itu memang ada. Hmm. Apalagi kalau bergejala jangan istilahnya jangan takut berlebihan tapi juga jangan Kalau santai-santai santai saja. gitu ya. Sebaiknya ya tetap gunakan masker kalau misalnya kemana-mana. Biasanya kalau gejalanya hilang kemungkinan itu COVID itu ya walaupun mengecil tetap ada. Kalau memang takut sebaiknya diperiksakan saja, diperiksakan Oke, dari jadi tes. penanganan yang disarankan seperti apa dok kalau ini terjadi? Ya kalau memang gejalanya ringan sementara dia benar-benar COVID, ya paling isolasi mandiri. Kalaupun dia khawatir ini kok saya COVID atau bukan ya kalau dia bisa melakukan pemeriksaan sambil tetap menggunakan pelindung misalnya masker. Tapi kalau enggak ya isolasi mandiri saja. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari @sulistiawati_11. Saya dan ibu saya demam selama 2 hari. Setelah periksa dan minum obat penurun panas, saya dan ibu tidak bisa mencium bau sama sekali lagi, padahal badan sudah fit. Nah, apakah ini termasuk gejala baru COVID? Apakah fungsi penciuman bisa sembuh kembali? Nah, itu kalau kesulitan mencium bau itu kita bahasa medisnya anosmia. Jadi anosmia atau tidak bisa mencium bau itu sebenarnya lebih ke arah gejala dari saluran nafasnya hidung ya. Tapi ada beberapa laporan memang sedikit sih yang awalnya dari tidak bisa mencium itu merupakan gejala COVID. Jadi sebenarnya yang tidak apakah cuman COVID yang bisa bikin gejala tidak bisa mencium atau anosmia? Enggak, ada yang lain. Tapi jangan lupa bahwa COVID juga bisa. Ya, jadi kita nggak bisa bilang oh pasti bukan COVID atau pasti COVID. Ya, kita tetap waspada. Ya, Jadi tetap harus melakukan screening dok kalau begitu? sebaiknya tetap karena memang ada bagian laporan tentang anosmia yang disebabkan oleh COVID. Oke, berarti itu sarannya tetap melakukan screening walaupun ini sebenarnya termasuk yang ringan ya dok ya? Ringan. Kalau cuman gejalanya cuman anosmia ringan. Masalahnya adalah kalau memang dia COVID dan gejala ringan itu bisa masuk kategori OTG atau ODP dan menularkan orang. Jadi bahayanya justru adalah menularkan orang lainnya, tapi pada orang tersebut justru mumpung masih ringan maka lebih mudah, lebih bisa ditangani begitu ya dok ya? Baik, betul sekali. Oke, kita lanjutkan ini masih pertanyaan dari media sosial, ini pertanyaan terakhir dari media sosial dari @yeheskialhut_ms. Saya adalah pasien COVID-19. Nah, swab terakhir saya tanggal 27 April lalu dan lalu tanggal 8 Mei hasilnya masih positif. Namun sampai sekarang belum ada kabar apakah di swab lagi atau tidak sebaiknya dok? Baik, jadi kita doakan juga supaya Bapak ini cepat sembuh. Cuman memang hasil dari kriteria discharge atau pulang yang terakhir adalah 2 kali berturut-turut negatif. Nah, 2 kali berturut-turut negatif itu jaraknya seberapa sering? Nah, itu kembali lagi ke protokol. Ada yang tiap 4 hari, ada yang tiap 1 minggu, ada yang lebih dekat lagi jaraknya. Jadi kalau memang 2 kali berturut-turut negatif, biasanya baru aman untuk pulang. Tapi yang penting adalah selain kan swab positif itu adalah ada virusnya di saluran nafas. Kalau bapaknya dengan kondisi yang lagi baik sekarang, tidak dan sudah dirawat lama, syukurlah nggak dengan arti bahwa dia tidak kondisinya ringan atau tidak memberat. Kita bisa harapkan bahwa dia akan recover. Cuman memang kita harus pastikan bahwa dari swabnya negatif supaya dia juga tidak menularin ke orang juga.
Jadi hanya sebenarnya memenuhi persyaratan agar tidak menjadi ancaman bagi orang lain itu sebenarnya dok ya? Iya, juga Dan keluarganya juga pasti. masalahnya juga yang kasus yang sudah dipulangkan ada beberapa yang kembali positif. Itu kita belum tahu apakah itu reinfeksi, dapat lagi infeksi dari orang lain, ataukah reaktivasi. Memang yang sekarang dicurigai reinfeksi karena lagi musim pandemi. Tuh. Oke, baik Dr. Andrew kita tahan dulu. Nanti kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan melalui telepon. Dan saudara Anda bisa menghubungi kami dan mempersiapkan pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19 di 021 5366 0500. Kami akan mulai menjawab telepon Anda usai jeda berikut ini.